Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Sari Siregar, CGP Angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 148 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Bapak Juanda SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 148. Baik, Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabarnya Pak Juanda hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Saya apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak? Iya benar Bu. Baik. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal ini ya Pak ya, sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Pak. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Juanda capai apa ya Pak? Tujuan pembelajaran adalah agar anak-anak dapat membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah anak-anak dapat menemukan hukum bacaan dari surat Al-Maun yaitu hukum tajwid. Baik, jadi tujuan yang ingin Bapak capai adalah agar anak-anak dapat membaca surat Al-Maun dengan benar, kemudian dapat memahami hukum tajwid surat Al-Maun dengan baik ya Pak ya? Ya benar Bu. Lalu bagaimana area pengembangannya Pak yang ingin Bapak capai dalam pengetahuan dan keterampilan? Dalam pengetahuan saya ingin anak-anak dapat memahami hukum tajwid melalui surah Al-Maun. Kemudian untuk dari segi keterampilan anak-anak dapat menulis surah Al-Maun dengan benar. Jadi aspek yang akan dikembangkan adalah dari segi aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Ya benar Bu. Oke, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya Pak. Ya baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan mengaitkan dengan kesiapan belajar yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Untuk metode saya akan menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan juga penugasan Bu. Iya, jadi rencana yang akan Bapak terapkan itu di kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Kemudian juga menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Betul begitu ya Pak ya? Ya benar Bu. Untuk media pembelajaran, media apa yang nanti akan Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran adalah media gambar Bu melalui presentasi di media Canva. Oke Pak, nah kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan di jam keberapa Pak? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Selasa Bu di kelas 5A yaitu di jam pertama. Oke Pak, jadi di hari Selasa ya Pak di kelas 5A jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat Bapak pembelajarannya di kelas, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak untuk pembelajaran observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri ini ya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Bu Sari, saya mendapatkan gambaran tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian juga metode pembelajaran yang saya gunakan, kemudian apa saja media yang perlu saya persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang berikutnya ya Pak di hari Selasa jam pertama di kelas 5A. Baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Sari Siregar, CGP Angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 148 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Bapak Juanda SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 148. Baik, Assalamualaikum Pak Juanda. Waalaikumsalam Bu Sari. Apa kabarnya Pak Juanda hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Sari. Bu Sari, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Pak? Iya benar Bu. Baik, ada sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan observasi di kelas ya Pak. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal ini ya Pak ya. Sebelum nanti Bapak melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pelajaran yang terbaik bagi murid kita ya Pak. Iya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan Pak Juanda capai apa ya Pak? Tujuan pembelajaran adalah agar anak-anak dapat membaca surat Al-Maun dengan baik dan benar. Kemudian tujuannya selanjutnya adalah anak-anak dapat menemukan hukum bacaan dari surat Al-Maun yaitu hukum tajwid. Baik, jadi tujuan yang ingin Bapak capai adalah agar anak-anak dapat membaca surat Al-Maun dengan benar, kemudian dapat memahami hukum tajwid surat Al-Maun dengan baik ya Pak ya? Ya benar Bu. Lalu bagaimana area pengembangannya Pak yang ingin Bapak capai dalam pengetahuan dan keterampilan? Dalam pengetahuan saya ingin anak-anak dapat memahami hukum tajwid melalui surah Al-Maun. Kemudian untuk dari segi keterampilan anak-anak dapat menulis surah Al-Maun dengan benar. Jadi aspek yang akan dikembangkan adalah dari segi aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak ya? Ya benar Bu. Oke, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam proses pembelajaran. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajarannya Pak. Ya baik Bu, untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian saya juga akan mengaitkan dengan kesiapan belajar yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran sosial emosional. Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah model pembelajaran PBL yaitu Problem Based Learning. Untuk metode saya akan menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab dan juga penugasan Bu. Iya, jadi rencana yang akan Bapak terapkan dalam kelas itu menggunakan strategi PBL ya Pak ya. Iya, kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Terus menggunakan diskusi kelompok. Ini Be, pecahnya lemak jenguk di sini. Kan terjenguk nian. Nah, jadi kita lebih terarah. Nah, tidak. Jadi malah tidak ketahuan. Tadi sudah di sini ya, tadi sudah sampai sini kan? Ya tidak apa-apa. Tidak ngulang apa tidak? Tidak usah lah langsung. Itu banyak kejuan jenguk tek. Harusnya jenguk aku juga. Jadi bisa dua ram itu pembicaraannya. Tidak apa kalau ini kami dapat. Tidak ada di situ. Mana tadi yang punya tadi? Mana di sini? Ini tadi saya. Iya. Mana tadi? Ya di sini Be. Ya. Udah ngenting ini. Ini beda. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan itu di kelas tadi menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak ya. Kemudian juga menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Betul begitu ya Pak ya? Ya benar Bu. Untuk media pembelajaran, media apa yang nanti akan Bapak gunakan? Untuk media pembelajaran adalah media gambar Bu melalui presentasi di media Canva. Oke Pak, nah kira-kira Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut di hari apa, kelas berapa, dan di jam keberapa Pak? Insya Allah akan dilaksanakan di hari Selasa Bu, di kelas 5A, yaitu di jam pertama. Oke Pak, jadi di hari Selasa ya Pak, di kelas 5A, jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak, saya akan melakukan supervisi di kelas, saya akan melihat Bapak pembelajarannya di kelas, kemudian saya akan melakukan supervisi di kelas, dan hal
Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat Bapak dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas Bapak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan terakhir ya Pak untuk pembelajaran observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri ini ya Pak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Bu Sari, saya mendapatkan gambaran tentang model pembelajaran yang akan saya gunakan, kemudian juga metode pembelajaran yang saya gunakan, kemudian apa saja media yang perlu saya persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang berikutnya ya Pak, di hari Selasa jam pertama di kelas 5A. Baik Bu. Demikian percakapan pra-observasi kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua ya. Sebelum kita melakukan kegiatan belajar hari ini, adalah bersama-sama. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, doa dimulai. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir. Semua? Hadir. Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Semangat! Kita akan belajar materi tentang tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu gigi. Siapa yang masih ingat? Apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu gigi? Apa? Haid atau menstruasi, benar sekali. Ada lagi? Mimpi basah, benar sekali. Siapa lagi yang masih ingat? Satu lagi. Ya. Berumur 15 tahun. Jadi alhamdulillah anak-anak masih mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan berfokus pada tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Tujuan pembelajaran kita hari ini akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan apa saja tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi dengan benar. Siapa yang tahu perubahan fisik pada anak laki-laki? Ya, apa nak? Bertumbuhnya kumis, benar sekali. Siapa lagi? Apa? Bertumbuhnya janggut. Kemudian untuk anak perempuan, siapa yang bisa menyebutkan? Suaranya lebih merdu. Suaranya lebih merdu, benar sekali. Ada lagi? Berkulit halus adalah tanda-tanda anak yang sudah memasuki usia balik. 6 kelompok diskusi, ya. Setiap kelompok akan mendiskusikan apa saja tanda-tanda usia balik menurut ilmu materi yang sudah Bapak bagikan.
dan di buku yang sudah Bapak berikan. Ya, nanti anak-anak silakan berdiskusi bersama teman-temannya. Kemudian setelah diskusi, nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil dari kerja kelompoknya. Pelajaran ini silakan dituliskan di sini, teman-temannya silakan membantu apa saja yang kalian temukan dalam pembahasan kali ini. Oke anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai. Sekarang Bapak akan memanggil setiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berdiri di sini. Kesimpulan, laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kita berkelompok tumbuh campur, ada rambut pada ketiak dan ada rambut pada alat kelamin. Akan diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Gambarnya menceritakan tentang apa? Orang dewasa. Orang dewasa, benar sekali. Laki-laki memiliki hormon testosteron. Ya, dalam ilmu biologi. Jadi hormon inilah yang akan menghasilkan sperma. Hormon testosteron inilah yang mengubah perubahan fisik yang ada di dalam diri kita. Suara laki-laki tadi ketika dia masuk di usia balik sudah terdengar berubah, lebih berat, ya, lebih berat dari sekarang. Bicara tentang apa? Ya, apa? Seorang perempuan remaja, benar sekali. Hormon estrogen. Nah, hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Masa yang berubah dari anak perempuan, ya, payudaranya sudah mulai membesar, kemudian pinggulnya juga sudah mulai membesar, lebih halus dibanding laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami yang namanya menstruasi. Ada kewajiban. Yang pertama melaksanakan sholat. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga mencari ilmu. Yang keempat menjalankan perintah Allah dan menjauhikan. Nah, di sini Bapak akan membagikan. Ini namanya statistik. Yang terakhir kali memegangnya akan mendapatkan pertanyaan dari Bapak.
Saja perubahan fisik pada anak perempuan. Berkulit halus, suara lebih merdu. Ya, benar sekali. Oke, kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, sebutkan apa saja perubahan fisik pada anak laki-laki. Naila, apa saja Naila? Bertumbuh kumis, betul. Apa lagi? Bertumbuh janggut. Apa yang dimaksud dengan hormon testosteron? Menghasilkan sperma. Benar sekali. Dimaksud dengan hormon estrogen. Opung, benar sekali. Kan perubahan fisik pada anak perempuan. Bentuk, apa lagi? Berkulit halus, benar sekali. Apa yang dimaksud dengan hormon estrogen? Kulit perempuan lebih halus dan mengalami menstruasi atau haid. Ya, benar sekali. Tidak kuning kelabu. Perubahan fisik pada anak laki-laki. Bertumbuh jenggot. Apa lagi? Bertumbuh kumis. Bertumbuh janggut. Ada 3. Ya, benar sekali. Pertanyaannya, sebutkan perubahan fisik pada anak perempuan. Berkulit halus, bersuara merdu. Kita diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu tidak. Apa yang dimaksud dengan hormon testosteron? Menghasilkan apa? Sperma. Ya, benar sekali. Untuk menghasilkan ovum. Benar sekali. Dan perubahan fisik pada anak laki-laki. Bertumbuh janggut. Apa lagi? Janggut. Apa lagi? Kumis. Berkulit halus. Apa lagi? Apa lagi? Suara merdu. Baiklah anak-anak, tadi sudah kita lakukan diskusi, sudah kita bermain model pembelajaran talking stick. Nah, bagaimana kira-kira permainan kita hari ini? Seru. Ya, seru dan materinya sudah kita pahami. Kira-kira ada yang masih mau bertanya? Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah laki-laki tadi memiliki yang namanya hormon testosteron. Inilah hormon yang dapat menghasilkan sperma. Kemudian pada anak perempuan itu ada yang namanya hormon estrogen. Hormon ini yang dapat menghasilkan ovum bagi anak perempuan. Tumbuhnya janggut, kumis, kemudian suaranya lebih halus ya untuk anak perempuan, kemudian lebih cenderung untuk dimanja. Kewajiban laki-laki dan perempuan adalah yang pertama tadi menutup aurat, melaksanakan sholat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Jadi jangan sampai ketika kita sudah memasuki usia balik kita masih membuka aurat kita kepada
sekolah yang bukan murid. Setiap kelompok akan Bapak berikan satu-satu. Setiap siswa akan menjawab pertanyaan yang ada di PKPD. Ya, Bapak bagikan satu-satu. Hari ini Bapak harapkan dapat berhasil mencapai tujuan pembelajaran kita. Nah, demikian kegiatan belajar kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi kewajiban anak yang sudah memasuki usia balik. Kita hari ini kita tutup kegiatan belajar kita dengan membaca doa bersama. Demikianlah kegiatan belajar kita Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Sari Siregar, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang dari SD Negeri 148 Palembang. Kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya, Bapak Juanda, SPDI. Dihadiri juga pengajar praktik saya, Ibu Rananda Vinsia, Sarjana Pendidikan. Baik, Pak Juanda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Juanda? Alhamdulillah baik, Bu. Hari bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Baik, Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya, Pak. Iya. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Iya. Yang pertama yang saya tanya, gimana nih perasaan Bapak setelah Bapak mengajar di kelas? Perasaan sangat senang sekali, Bu ya. Di awal-awal mungkin terasa agak gugup sedikit. Kemudian setelah berjalan itu saya sudah merasakan menguasai kelas dan alhamdulillah pembelajarannya bisa berjalan dan saya rasanya senang sekali. Kemudian lagi kalau dari pembelajaran tadi nih Pak, rate nilai yang Bapak peroleh dari 0 sampai 100 berapa? Untuk nilainya mungkin di angka 80, Bu ya. Di kurang maksimal di mengelola kelas. Jadi di sana tadi ada sedikit kesusahan, Bu ya, dalam mengatur anak-anak dalam membuat kelompok. Jadi memang perlu waktu yang agak panjang sedikit. Jadi karena anak-anak tadi belum terbiasa dalam berdiskusi kelompok. Jadi ketika saya bentuk kelompok, tadi agak makan waktu yang agak panjang. Jadi ada kendala pada saat pembagian kelompok ya Pak Iya, ya. benar. Untuk tujuan pembelajaran Pak, gimana tujuan pembelajaran yang Untuk kita capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu adalah anak-anak dapat memahami tentang puber, Bu ya, masa balik. Jadi anak-anak bisa mengetahui apa saja sih tanda-tanda anak usia balik ketika memasuki usia remaja. Jadi di sini kita memberikan pemahaman pada anak-anak ketika mereka nanti masuk usia pubertas. Jadi mereka juga tidak kaget lagi karena di kelas 4 ini sudah diajarkan apa saja tanda-tanda yang akan mereka dapatkan ketika memasuki masa pubertas. Tujuan pembelajarannya jadi berarti tercapai ya Pak ya, ingin murid kita itu mengetahui tanda-tanda pubertas dan mengenai pubertas itu sendiri ya Pak ya. Sudah tercapai itu tujuan pembelajaran. Nah, kemudian nih ketika Bapak berdiskusi di dalam kelas tadi, ada nggak Pak kendala yang dihadapi pada saat prosesnya? Mungkin untuk kendalanya, Bu ya, mungkin di dalam kelompok itu sendiri, karena diskusi itu kan ada beberapa anak dalam satu kelompok, dan di situ ada anak-anak yang memang kurang aktif dalam berdiskusi kelompok. Jadi saya buat strategi, saya gabungkan anak-anak yang kurang aktif tadi ke dalam kelompok yang aktif. Jadi di sana mereka bisa dibantu oleh teman-temannya yang aktif. Oke, jadi membagi kelompok ya Pak ya. Iya. Jadi anak-anak bisa berkolaborasi dalam Iya. pembelajaran dengan baik. Iya, Bu. Kemudian respon murid-murid Bapak nih setelah Bapak menggunakan pembelajaran yang bervariatif bagaimana Pak? Respon mereka sangat antusias sekali karena di sana saya menggunakan model statistik, Bu ya.
Jadi guru memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang mendapatkan tongkat ya, tongkat kecil. Jadi setiap anak yang mendapatkan tongkat akan mendapatkan pertanyaan. Di situ sangat antusias sekali karena juga mereka bisa bernyanyi, kemudian bertepuk tangan. Di situ mereka sangat antusias sekali. Oke, murid-murid itu sangat antusias ya Pak ya, sangat antusias, kemudian juga sangat bersemangat ya Pak Iya. ya. Kemudian minat dan motivasi anak Pak dalam pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dengan metode tadi. Ya, minat dan motivasi ya, tentunya mereka senang sekali Bu ya. Jadi mereka di sana proses belajarnya mereka terima itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi mereka senang, sangat antusias karena kebutuhan belajar mereka terpenuhi dalam proses belajar tersebut. Jadi anak-anak masih sangat senang ya Pak ya, karena kegiatan pembelajaran itu sangat variatif dan mereka bisa terpenuhi kebutuhan belajar. Iya, benar. Baik. Kemudian untuk selanjutnya nih, kita ada rencana tindak lanjut. Apa tindak lanjut yang akan Bapak jualan? Untuk lanjut tentunya itu adalah proses perbaikan dari apa yang sudah saya lakukan hari ini dalam pengelolaan kelas tentunya Bu ya. Nanti ke depan saya harapkan pengelolaan kelas sudah bisa lebih baik lagi dan juga menggunakan model-model pembelajaran yang lebih variatif lagi agar anak-anak dapat lebih aktif lagi dalam belajar. Jadi menggunakan model pembelajaran yang lebih variatif ya Pak ya, agar anak-anak lebih bersemangat pada saat Iya. belajar. Kapan nih Pak akan mulai dilakukan tindak lanjut? Rencananya di Senin depan Bu ya, ketika proses pembelajaran di kelas selanjutnya tadi itu akan dilakukan perubahan lagi model-model pembelajarannya. Oke. Ya, kemudian siapa saja nih Pak yang akan terlibat dalam tindak lanjut ini? Yang akan terlibat tentu guru-guru Bu ya, dan sejawat, kemudian kepala sekolah. Di sini di peran wali kelas sangat tinggi sekali. Jadi di sana kita akan memberikan pengarahan kepada wali kelas bahwa anak-anak itu bisa belajar, tempat duduknya harus beda-beda. Jangan hanya menonton duduk di depan saja, tapi mereka juga bisa berkelompok belajar. Oke, jadi ada kerjasama dari kepala sekolah, kemudian wali Ya. kelas juga mengenai pengaturan tempat duduk ya Pak Ya. ya, agar siswa lebih semangat ketika belajar. Ya. Bapak, terima kasih atas waktunya. Demikianlah pasca observasi kelas ini dilakukan. Semoga pembelajaran Bapak untuk berikutnya semakin semangat dan murid-murid juga tetap semangat mengikuti pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.